Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Padilla. Saya dari kelas MN22I. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Toko Beras Putri Mandiri Jaya. Di sini ada latar belakang dari Toko Beras Putri Mandiri Jaya, yaitu toko beras ini hadir untuk menyediakan beras yang berkualitas, mendukung petani lokal, dan memperkuat ketahanan pangan. Nah, dengan fokus pada beras putih, merah, dan organik, toko ini menjembatani petani dan konsumen melalui seleksi produk yang terbaik. Nah, beras sebagai pangan, pokok, dan simbol budaya tetap penting di tengah tantangan sektor pertanian sebagai perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memastikan ketersediaan beras yang berkualitas bagi masyarakat di tengah tantangan ketahanan pangan. Yang kedua, bagaimana toko beras Putri Mandiri Jaya dapat mendukung keberlanjutan pertanian dan menjaga kesejahteraan petani lokal. Yang ketiga, apa sih strategi yang efektif untuk memperluas pasar produk beras lokal ini sehingga bisa internasional? Lalu tujuannya, yang pertama, memastikan ketersediaan pangan beras bagi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Kedua, mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan dan memastikan keberlanjutan produksi beras. Yang ketiga, meningkatkan akses pasar bagi produk beras lokal baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu ada kegunaan. Nah, untuk kegunaan bagi masyarakat itu memberikan pemahaman akan pentingnya ketersediaan pangan dan kualitas beras yang dikonsumsinya. Yang kedua, bagi petani lokal. Nah, menjadi referensi dalam meningkatkan hasil panen dan akses pasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Lalu yang terakhir ada bagi pemerintah. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan dan strategi pengembangan sektor di pertanian. Lalu kajian aspek legal bisnis. Yang pertama ada nama perusahaan yaitu PD Putri Mandiri Jaya, merek dagangnya Putri Mandiri Jaya, jenis usahanya dari mikro kecil, kegiatan usahanya menjual macam-macam beras eceran serta grosir dengan di alamat Jalan Kiai Haji Dewantoro Gang Yanten nomor 28 Pasar Baru. Nama pemiliknya yaitu Bapak Papen Supendi. Nah, seperti ini simbol dari toko beras Putri Mandiri Jaya, yaitu simbol padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Lalu di huruf tengahnya menunjukkan inisial dari nama perusahaan tersebut dan warna biru, yaitu artinya kepercayaan dan keandalannya. Lalu ada visi dan misi. Visinya menjadi penyedia beras terkemuka yang berkomitmen terhadap kualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, lalu ada misinya nih. Yang pertama menyediakan beras berkualitas yang tinggi, yang kedua ada mendukung petani lokal, yang ketiga ada mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan, yang keempat ada meningkatkan aksesibilitas beras, dan yang kelima ada inovasi produk. Nah, legalitas usaha ini terjamin melalui dokumen-dokumen seperti SIUP, PKP, dan IMB. Toko beroperasi sebagai usaha perseorangan dengan struktur organisasi yang sangat sederhana, mencakup owner, manajer keuangan, dan staf lapangannya. Nah, selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Nah, rata-rata per hari di 16.200 dibagi 7 hari sama dengan 1.326 per hari. 1.326 orang per harinya. Lalu jumlah pelanggan potensial 50% dari 1.326 yaitu 663 orang. Nah, jumlah pesaing pada wilayah sekitar 2 pesaing diperkirakan dapat meraih 70%
yaitu 663 dikali 7% sama dengan 460 pelanggan. Nah, pelanggan yang sudah terlayani per hari sekitar 663 orang, pelanggan yang belum terlayani yaitu 663 orang. Nah, perkiraan jumlah pelanggan yang akan digarap setiap harinya yaitu 464 orang. Nah, lalu ada macam-macam produk dan harga per liter yang dijual di toko beras Putri Mandiri Jaya. Pertama ada rojo lele sekitar dari 12.000 sampai 13.000. Lalu ada jeruk 2.000 sampai 12.500. Lalu ada Ramos Bandung 12.000 sampai 13.000 per liternya. Lalu ada bunga 9.000 sampai 10.000. Lalu ada merek Putri Agri 12.000 sampai masyarakat umum yang mencari beras yang berkualitas dengan rata-rata 1.007 pelanggan per hari dan peluang pendapatan harian sekitar 6. Teknologi dan regulasi lingkungan mempengaruhi operasional pada toko beras Putri Mandiri Jaya ini. Nah, dukungan kebijakan pemerintah, preferensi terhadap produk organik, dan penerapan teknologi digital juga meningkatkan efisiensi serta daya saing toko. Nah, selain itu, regulasi lingkungan mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan dan praktik yang berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai sosial budaya masyarakat. Lalu ada kajian aspek teknis dan teknologi. Nah, lokasi yang strategis di Karawang yang didukung oleh infrastruktur memadai seperti akses jalan utama dan jaringan transportasi. Memastikan kelancaran operasional toko beras Putri Mandiri Jaya ini. Memanfaatkan teknologi digital seperti sistem point of sale atau POS dan inventory berbasis real-time tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membantu memanajemenkan stok dan transaksi secara terorganisir. Nah, desain toko juga modern dan nyaman dengan tata letak yang rapi serta pencahayaan yang hangat menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Nah, selain itu, kemitraan erat dengan petani lokal memastikan pasokan beras yang berkualitas yang sangat tinggi, mendukung keberlanjutan pertanian, dan memperkuat hubungan ekonomi dengan komunitas setempat. Nah, kombinasi ini menjadi toko sebagai pilihan utama bagi konsumen yang mencari produk berkualitas dengan pelayanan yang profesional. Nah, lalu ada kajian finansial. Nah, modal awal di toko Putri Mandiri Jaya ini sebesar 23 juta kurang lebih dan estimasi pendapatan bulanan mencapai 1,8 miliar. Nah, toko beras Putri Mandiri ini menunjukkan potensi finansial yang sangat menjanjikan. Usaha ini diproyeksikan mencapai titik impas atau BEP setelah melayani 47.000 pelanggan, menandakan bahwa biaya tetap dan variabel dapat ditutupi dengan cepat. Payback period yang sangat singkat yakni hanya 0,2 bulan, mencerminkan efisiensi pengembalian investasi awal. Nah, selain itu juga average rate of return-nya yang mencapai 696% mempertegas daya tarik finansial usaha ini. Nah, dengan potensi pengembalian yang sangat tinggi dibandingkan investasi awal, indikator ini menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan yang signifikan dalam waktu yang singkat, menjadikannya pilihan bisnis yang layak dan berprospek yang cerah. Lalu kesimpulannya, toko beras Putri Mandiri Jaya dinilai memiliki potensi yang sangat baik untuk dijalankan dengan cash flow bersih sebesar kurang lebih 1.346.000.000 rupiah per bulan dan payback period
singkat hanya 0,2 bulan saja, sehingga investasi awal 23 juta sekian dapat kembali dengan cepat. Titik impas dicapai dengan melayani 47.000 pelanggan atau pendapatan 280 juta per bulan. 2.820 juta per bulan, menunjukkan kemampuan menutupi biaya serta menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan lokasi strategis, biaya operasional kompetitif, dan prospek cerah, usaha ini layak dijalankan dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang dianalisis. Sekian dari presentasi saya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Iya, boleh. Saya Regina Putri Olivia. Pertanyaannya, mengapa toko Putri Mandiri ini memilih fokus pada produk beras putih, merah, dan organik? Terima kasih. Oke, terima kasih Regina. Saya izin menjawab langsung. Mengapa toko beras Putri Mandiri Jaya ini berfokus pada produk beras putih, merah, dan organik? Kenapa toko Putri Mandiri Jaya hanya menjual itu? Karena beras putih merupakan bahan pokok bagi kita para konsumen. Juga beras merah untuk bisa beras merah untuk orang yang diet. Nah, dilihat dari survei yang ada, serta beras putih adalah sebagai bahan pokok hidupnya manusia. Jadi, toko beras Putri Mandiri Jaya ini hanya memperjualkan sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh pemilik toko, yaitu menjual produk beras putih, merah, dan organik untuk menjembatani kebutuhan pasar yang mengutamakan kesehatan dan keberlanjutan bagi yang membutuhkan beras putih, merah, dan organik. Jadi toko beras ini hanya menjual 3 macam varian itu dengan bisa eceran ataupun grosir. Apakah cukup dengan jawabannya, Regina? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Kaisel Zahra. Izin bertanya, bagaimana sih toko ini merencanakan untuk mengatasi pesaing di wilayah Karawang? Terima kasih. Oke. Saya izin menjawab. Biasanya dengan menawarkan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang ramah serta profesional. Juga selain itu harus memanfaatkan lokasi yang strategis juga. Lalu harga yang selain barang yang berkualitas, harganya juga barang yang berkualitas dengan harga yang sebanding, mungkin bisa, atau harga yang lebih murah dengan diskon seperti itu, mungkin bisa menjadi unggul dari pesaing yang ada di sekitar wilayah di toko Putri Mandiri Jaya. Apakah sudah terjawab, Kaisa? Ya, sudah. Terima kasih, Putri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.
teman-teman yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.